Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval Arianto dari Pendidikan Geografi 2018. Di video kali ini saya akan mempraktekkan micro teaching yang materinya berupa struktur perkembangan dan keruangan desa dan kota. Pada video ini saya akan menggunakan metode diskusi yang nantinya saya akan pantik dengan presentasi yang sudah saya buat, dan juga nanti ada video tambahan terkait dengan materi yang saya buat. Assalamualaikum. Saya taruh dulu ya ininya. Apa kabar semuanya? Baik. Aduh, cuacanya lagi agak mendung ya, banyak duduk. Jadi ntar kalau misalkan kita keganggu, semoga kita belajarnya fokus ya. Pertama-tama Bapak absen dulu ya. Oke. Yang pertama Abdul Somad. Oke. Yang kedua Budi Santoso. Oke. Yang ketiga Jihan. Oke. Yang keempat Khairunisa. Hadir. Oke. Yang kelima Zidan. Oke. Oke, udah semua. Oke. Sebelum kita belajar, coba ketua kelas disiapkan kelasnya dulu dan doa dulu ya. Waalaikumsalam. Anak-anak udah mulai bisa nyiapin buku-bukunya ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tentang desa. Wih, bisa pintar. Kita akan belajar tentang struktur, keruangan, dan perkembangan desa dan kota. Nah, ada yang tahu fungsi dan manfaat tema hari ini apa? Nah, jadi hari ini kita dengan mempelajari struktur keruangan dan perkembangan desa dan kota, nantinya diharapkan kita dapat memahami apa saja sih struktur yang ada di desa dan apa aja yang ada di kota gitu kan. Nah, kemudian nanti ada tahapan-tahapan antara perkembangan dari desa, terus juga ada tahap perkembangan dari kota, ya kan. Nanti juga ada jenis-jenisnya tuh. Nah, terus anak-anak belajar hari ini semangat gak? Semangat. Materinya seru loh. Kalau nggak diperhatikan nanti nyesel. Kita masuk langsung ke materi yang pertama. Ada yang tahu pengertian desa? Wih, Nisa. Coba Nisa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan sistem pemerintah yang RI. Wih, keren. Tepuk tangan buat Nisa. Wih. Nah, di sini tadi jawabannya Nisa itu udah sangat benar gitu kan. Di Indonesia sendiri penamaan desa itu juga banyak loh anak-anak. Seperti misalnya itu di Aceh ada desa itu disebut dengan Gampong. Terus kemudian di Padang itu desa itu disebut dengan Nagari. Kemudian di Batak itu ada Huta dan lain sebagainya gitu. Nah, itu di fotonya di bawah itu ada contoh-contohnya tuh. Ada desa apa? Desa Meninjau, desa Nagari Tua, desa Silungkang, dan desa Ranah Kayu Ambon. Maaf ya mata bapak agak kurang nih soalnya tadi lupa bawa kacamata. Nah di sini ada syarat-syarat suatu desa, ya kan? Yang pertama harus mempunyai suatu wilayah. Kalau apa ya? Kalau misalkan bapak kamu ingin bangun rumah,
Tapi kalau nggak punya tanah nanti rumahnya di mana? Di atas pohon, kan nggak mungkin kan. Nah makanya itu sama aja kayak desa. Desa itu harus punya wilayah, punya tempat, punya lahan, supaya nantinya lahan itu nanti dikembangkan untuk dibangun pemukiman, dibangun sarana dan prasarananya, terus dibangun misalkan tempat kerjanya, misalkan untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah adanya lahan atau wilayah, nah itu juga perlu adanya penduduknya. Nah nanti kalau misalkan rumahnya udah dibangun tapi gak ada orangnya, siapa yang mau ninggalin coba? Bisa meninggalin di situ, tersendirian kamu. Nah kemudian mempunyai pemerintah. Nah pemerintah ini tuh maksudnya sistem pemerintahan. Jadi misalkan kalau misalkan di keluarga tuh bapak tuh sebagai kepala keluarga. Nah itu bapak tuh yang sebagai ibaratnya tuh ketua kelas gitu. Sama aja kayak di desa tuh harus ada kepala desa dan perangkat bawahannya gitu. Nah kemudian sistem pemerintahan kepala desa tersebut harus ada di bawah wewenang camat gitu. Nanti agar misalkan ada bantuan dari pemerintah pusat, kan pasti nggak mungkin langsung ke desa. Nanti bantuannya itu akan disalurkan dulu di camat. Nah nanti dari camat baru ke desa melalui tadi perangkat desa dan kepala desa. Nah kemudian desa itu harus mempunyai kebiasaan pergaulan sendiri. Jadi misalkan setiap desa itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri khas tersendiri berdasarkan misalkan tempat tinggalnya, terus misalkan mata pencahariannya, terus misalkan kebiasaan masyarakatnya. Nah nantinya itu akan membentuk suatu ciri pergaulan dari desa tersebut. Nah kemudian ada ciri-ciri desa nih. Nah di sini ada apa aja nih? Yang pertama, ada masyarakatnya itu sangat dekat kepada alam. Kenapa sangat dekat kepada alam? Karena desa itu biasanya identik dengan kehidupan yang masih berbau tradisional. Misalkan dia tuh kehidupannya masih bercocok tanam, pergi ke sawah, atau mungkin kalau misalkan desa nelayan pasti dia akan mencari ikan ke laut, atau mungkin ke danau, atau mungkin ke sungai gitu kan. Nah kemudian kehidupannya itu juga bergantung pada musim. Nah kalau misalkan ada petani nanam padi di musim hujan, itu pasti dia padinya nggak akan jadi karena sawahnya kebanjiran ya kan. Nah kemudian kalau desa tuh biasanya jumlah penduduknya tuh kecil. Kayak misalkan di kampungnya Nisa tuh, dia penduduknya kan rumahnya jaraknya jauh-jauh tuh. Nah penduduknya lebih sedikit dibanding dengan luas wilayahnya. Jadi desanya tuh luas, tapi desanya dikit, cuma 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah kemudian perekonomian tadi bersifat agraris. Kenapa agraris? Nah biasanya tuh kalau misalkan tahap perkembangan manusia tuh sesuatu yang paling tradisional, yang paling ibaratnya paling mudah gitu untuk dilakukan secara sistem tradisional, yaitu dengan melakukan kegiatan yang bersifat agraris seperti menanam tadi gitu loh. Nah kemudian penduduknya kebanyakan berpendidikan rendah. Kenapa tuh? Ada yang tahu? Bisa tahu? Padat enggak. Nah, kalau misalkan kenapa penduduknya berpendidikan rendah, itu yang pertama karena misalkan desa itu wilayahnya sulit untuk diakses ya kan oleh bantuan pemerintah nih. Nah, jadi pemerintah juga nggak bisa untuk membangun fasilitas seperti sekolah ya kan. Nah dengan kurangnya fasilitas tersebut, akhirnya masyarakat yang ada di desa tersebut berpendidikannya rendah. Mungkin ada sebagian yang misalkan merantau keluar untuk misalkan untuk bersekolah atau mungkin bekerja, juga mungkin ada, cuma itu hanya sedikit gitu. Nah kemudian ikatan keluarganya ini masih erat. Nah misalkan kalau di desa tuh antar tetangga tuh masih kayak deket. Misalkan kalau misalkan ibunya bisa nih
masak sayur asem, ya kan. Nah itu kalau misalkan di desa tuh nanti ibu Indonesia tuh suka bagi ke tetangga yang lain. Nah nanti tetangganya juga misalkan dia masak sayur lodeh, nah nanti tetangganya ngasih ke ibunya bisa gitu. Nah itu seperti itulah ikatan keluarga yang masih erat. Nah kemudian, nah itu tadi tuh budayanya juga masih kental. Kenapa? Karena masyarakatnya itu apa ya, masih belum banyak terpengaruhi oleh teknologi yang ada di kota. Nah, jadi dia masih istilahnya itu masih berpegang teguh sama apa yang leluhurnya kasih gitu kan. Nah, kemudian di sini ada klasifikasi desa. Nah, yang pertama itu berdasarkan mata pencaharian. Ini ada apa aja tuh, Nisa? Coba baca. Nah, terus agraris, terus satu lagi. Nah, bisa tahu nggak apa bedanya antara ketiga itu? Desa nelayan tuh kenapa, desa agraris tuh kenapa, desa industri tuh kenapa gitu? Kan, oke. Nah kalau yang agraris, kalau agraris tuh lebih tepatnya dia bercocok tanam, bisa padi, bisa jagung, bisa apa lagi, singkong dan lain sebagainya. Kalau desa industri, nah kalau desa industri itu dia biasanya bikin suatu produk atau kerajinan. Misalkan kalau apa ya, nah itu bisa bikin tas-tas gitu ya kan. Nah itu dari masyarakatnya nanti mereka akan mengolah apa yang ada, apa yang sumber daya yang ada di desa tersebut, nantinya akhirnya dibuat untuk apa, ntar akhirnya kan bisa jadi penghasilan juga buat masyarakat di desa itu. Nah sekarang kita masuk ke materi yang tentang kota. Nah di sini ada yang tahu pengertian kota? Wih, Nisa lagi, coba Nisa. adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai berbagai wilayah kegiatan. Oke, benar banget, sama apa yang ada di tulisan panggul dulu. Kayaknya kita satu sumber ya. Nah, jadi itu tadi apa yang dijelaskan Nisa itu udah sangat-sangat benar. Dimana itu kota itu merupakan suatu wilayah yang permukimannya itu apa ya, berisi dengan kegiatan penduduk yang sudah lebih maju, lebih ke arah modern. Nah, terus di kota juga itu dia memiliki apa ya, budaya, watak, terus apa ya, kehidupan sosial yang sangat berbeda dibanding dengan desa tadi gitu. Nah nih di foto-fotonya tuh ada contoh-contohnya tuh. Yang paling kiri tuh ada desa, yang paling kiri tuh ada kota Jakarta, yang tengah tuh ada kota Surabaya, yang paling kanan tuh ada Makassar, ya kan. Di sini siapa yang pernah ke Surabaya? Nisa udah pernah? Ke Makassar udah pernah belum? Belum. Semoga tahun depan ke sana ya. Ntar kita jalan-jalan studi tour. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri kota. Yang pertama apa? Nisa coba coba dibaca Nisa. Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Kreasi. Yang keempat. Oke, terus yang kelima. Oke, yang keenam. Oke, yang ketujuh. Individualistis. Nah, sangat berbeda kan tadi ciri-ciri kota dengan ciri-ciri desa. Nah, kalau misalkan tadi desa kan ya apa ya, kehidupannya kan masih tradisional dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau di kota sendiri itu tadi yang pertama tuh ada sarana ekonomi. Sarana ekonomi itu ada apa aja? Pasti bisa tahu. Kalau misalkan setiap bulan kalau mau belanja tuh kemana?
Pasar bisa. Terus yang pasar yang modern itu namanya apa? Mall. Oke, nah itu tadi. Nah, ada sarana ekonomi. Sarana ekonominya tuh rata-rata tuh sudah modern seperti mall, supermarket, minimarket. Tapi kalau minimarket kadang di desa juga ada ya kayak Alfa gitu. Nah, kemudian terdapat gedung pemerintahan. Nah, gedung pemerintahan itu apa saja? Misalkan biasanya tuh di kota-kota besar tuh ada gedung pemerintahan baik DPRD, terus apa? Gedung gubernurnya gitu kan, pusat pemerintahannya gitu kan. Nah, terus kemudian di kota sendiri juga itu biasanya ada fasilitas sarana rekreasi seperti taman gitu kan. Nah di sini siapa nih yang setiap hari minggu suka jogging? Oke, nah itu biasanya tuh di taman-taman tuh banyak tuh orang-orang yang pada jogging-jogging juga, entah juga cuma santai-santai atau cuma jajan-jajan kayak bisa ngapain? Cuma ketawa doang dia. Nah kemudian ada pusat kota berupa alun-alun. Nah kalau alun-alun tuh di Jakarta misalkan, kalau di Jakarta apa ya? Kalau alun-alun disebut alun-alun, mungkin kayak Monas ya kalau di Jakarta. Nah tapi kalau misalkan di Jogja, tuh ada tuh di Jogja namanya alun-alun kidul sama alun-alun utara sama alun-alun selatan ya kan. Nah kemudian ada kompleks perumahan. Nah kompleks perumahan tuh biasanya diisi oleh orang-orang kelas menengah ke atas gitu loh biasanya. Nah kalau di desa tuh pasti nggak ada sih biasanya ya, tapi tergantung dari bentuk desanya tadi. Nah kemudian masyarakatnya beraneka ragam. Kenapa bisa tuh masyarakatnya beraneka ragam? Dia tahu? Nah kalau masyarakatnya beraneka ragam kenapa? Karena kota itu merupakan point of interest atau daya tarik yang akhirnya masyarakat desa itu pergi atau merantau ke kota untuk bekerja misalkan. Nah itu akhirnya kan dari misalkan nama kotanya misalkan A. Nah desanya ada banyak tuh di sekelilingnya misalkan B, C, D, E, F, G. Nah itu nanti masyarakatnya semua ke A semua, ke kota A semua. Nah akhirnya kotanya jadi penuh dan ramai. Dulu kemarin Bapak nemu video apa ya kemarin ya? Bentar, biar kamu belajarnya pada nggak bosen ya. Ini suaranya. Nah, ada kan suaranya, tapi dari sini dengan apa? Oke, bisa ditonton dulu ya sebentar. Nanti dia suaranya. Tuh perbedaannya antara desa dan kota. Kalau di desa tuh tadi tuh bahkan infrastrukturnya dia ada yang rusak-rusak yang dibenahi oleh pemerintah setempat. Nah kalau misalnya di kota tuh banyak gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung tinggi tuh. Terus ada kalau di Jakarta nih MRT ya kan, terus mobilnya banyak, jalanannya juga bagus gitu kan. Nah gitu. Nah ini bisa dilihat nih perbedaannya, perbedaan secara segi lingkungan ya. Kalau misalkan di kota tuh, misalkan dia di kota industri nih, biasanya tuh banyak pabrik-pabrik, entah pabrik pembuatan tekstil atau dan yang lainnya gitu kan. Nah itu membuat udara yang ada di kota itu jadi gak bagus. Misalkan juga contohnya itu Jakarta. Kalau Jakarta tuh dia kebanyakan penduduk ya. Kalau di Jakarta tuh juga selain banyak penduduk, otomatis tuh penduduk itu juga pasti memiliki kendaraan kan. Nah itu biasanya tuh jadi macet kan tuh. Nah itu dari macet itu akhirnya asap-asap kendaraan yang ada di Jakarta itu terus akhirnya ke udara. Nah itu akhirnya udara di Jakarta tuh nggak bagus kan. Nah waktu itu pernah tuh sampai kayak gelap-gelap gitu, kayak kabut-kabut gitu karena saking gak bagusnya kan. Nah sedangkan kalau di desa karena selain masyarakatnya sedikit, terus tingkat polusinya rendah, itu membuat lingkungan yang ada di desa tuh lebih asri, sejuk, terus enak buat ditinggali ya kan, gitu. Lanjut. Tuh, gitu. Sip. Nah, di sini ada
lembar kerja peserta didik, ya kan? Ini Bapak baca sambil duduk ya. Nah, di sini ada petunjuknya. Ya kayak kamu ngerjain latihan aja sih, kayak baca secara cermat gitu kan. Terus nanti kamu bisa diskusikan sama kelompok kamu. Nah, nanti kamu bikin kelompok aja ya, biar gampang ngerjainnya gitu. Nah, di sini yang pertama nih ada ringkasan materi. Nah, di sini ada potensi desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, menyatakan bahwa potensi desa dan kelurahan terdiri atas data sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana. Nah, ini di dalamnya ada nih di dalam tabelnya ada aspek potensi. Nah, yang pertama tuh ada data sumber daya alam, meliputi potensi umum. Yuk kalian kerjakan dulu. Bapak tinggal sebentar ya. Bentar, Bapak mau ke kamar mandi. Gimana anak-anak, sudah selesai belum? Tadi maaf ya agak lama. Gimana, udah anak-anak? Nanti kumpulin ke Bapak ya. Kalau nggak kumpulin aja sini. Kumpulin ke Bapak nanti biar langsung Bapak periksa. Oke. Nah, ini kemudian ada klasifikasi kota. Nah, di sini ada 4 nih menurut karakteristik dinamika fungsional yang dibuat oleh Taylor. Yang pertama tuh ada tahap awal, yang kedua ada tahap muda, yang ketiga itu ada tahap dewasa, dan yang keempat tuh ada tahap tahap tua. Tadi Bapak salah ngomong ya. Yang pertama tuh ada tahap awal, tahap muda, tahap dewasa, tahap tua. Oke. Nah, coba Nisa tolong dibaca yang nomor 1. Oke, terus oke, yang kedua. Oke, terus oke, yang ketiga. Nah, yang keempat, tahap tua, tahap kemunduran kota. Nah, di sini tuh berdasarkan dinamika fungsional si Taylor, itu kota tuh dijelaskan dari tahapan dia ibaratnya tuh dari desa nih misalkan. Nah, desa itu akhirnya berevolusi menjadi desa swasembada, terus akhirnya berevolusi lagi menjadi kota. Nah, kota itu ada tahapannya lagi, tahap awal. Nah, itu tahap yang masih belum jelas nih batas antara permukiman dengan perdagangan. Jadi kayak masih jadi satu gitu loh. Misalkan pasarnya di sini, rumahnya juga di sini gitu kan. Nah, kemudian tahap muda. Nah, ini tahap muda itu sudah terlihat kelompok-kelompok perumahan baru. Kelompok perumahan baru itu maksudnya dia tuh sudah membuat area sendiri di mana khusus buat perumahan-perumahan yang baru. Nah, kemudian tahap dewasa. Nah, ini tahap dewasa itu sudah dapat dikatakan itu kota yang sudah ideal, di mana sudah banyak timbul daerah-daerah baru seperti industri, terus kemudian perdagangan dan perumahan elit. Nah, terus yang terakhir tahap tua atau tahap kemunduran kota. Nah, kenapa sih disebut dengan tahap kemunduran kota? Jadi itu kalau misalkan suatu kota misalkan dia di dalamnya itu mengalami masalah nih, misalkan penduduknya tidak bisa diatur, terus kemudian terjadi kriminalitas di mana-mana, terus akhirnya kan pemerintah angkat tangan tuh karena sudah tidak sanggup lagi. Terus akhirnya juga masyarakat yang lain mereka pindah dari kota tersebut. Nah, akhirnya kota tersebut ditinggalkan, akhirnya sepi dan masuk ke tahap kemunduran kota gitu deh. Yang pertama itu nomor satunya itu tetap sebagai zona pusat daerah kegiatan. Nah, yang kedua itu ada zona terdapatnya grosir dan manufaktur. Yang ketiga itu ada zona daerah permukiman kelas rendah. Yang keempat, zona daerah permukiman kelas menengah. Dan yang kelima ada zona daerah permukiman kelas tinggi. Nah, sudah selesai deh materi hari ini ya kan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Apa tuh? Enggak. Oh enggak, kirain iya. Sudah ngantuk nih, dia udah pada lapar nih, bentar lagi jam istirahat siang ya. Oke. Apa ya? Sebentar.
kemarin Bapak juga udah bikin evaluasi nih, tapi kalian kerjakan nomor 1 sampai 5 saja ya. Sebentar, pakai kertas nih. Nih, kalian kerjakan di sini ya. Oke, karena jam sudah menunjukkan pukul jam 12 ya kan, sudah waktunya kita untuk istirahat, isoma ya kan, rapi-rapi gitu. Biar nggak ngantuk lagi tuh kalian, makanya udah sepet-sepet gitu pasti. Oh iya, kumpulin lagi sini kertasnya kan. Oke, sip. Sekarang ada yang tahu kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bisa tahu gak? Nah, dengan kita setelah mempelajari materi yang Bapak terangkan hari ini, tadi kan sudah dijelaskan pelatihan desa, terus ada jenis desa ya kan, ada tahapan perkembangannya, terus ciri-ciri masyarakatnya, ciri-ciri dari desa itu sendiri juga kan. Nah kemudian ada yang kedua itu ada kota, nanti ada pengertian kota, terus ada ciri-cirinya, terus ada klasifikasinya dan lain sebagainya itu kan. Nah semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini itu bermanfaat ya kan. Ya udah, lebih kurangnya mohon maaf, supaya jam istirahatnya nggak kepotong gitu kan. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.